Pada kali ini saya senang sekali bisa membuat tutorial kembali. Ini adalah tentang membuat key atau ID yang biasa dipakai, bisa untuk ID customer atau untuk penomoran faktur atau invoice dan lain-lain. ID siswa juga bisa. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, yang pertama-tama setelah kita buat tabelnya, tabel yang kira-kira untuk uji coba, oke, kita setting semuanya. Kita pakai setting dengan tipe teks semua agar memudahkan kita membuat key, karena key harus spesifik, harus unik. Secara sistem kita bisa pakai atau defaultnya ABSID itu biasanya dengan kode Unicode. Nah, ini biasa kita pakai, dan ini pasti bekerja dengan baik kalau kita gunakan untuk key. Ini berisi kombinasi macam-macam huruf maupun angka. Akan tetapi kadang kita membutuhkan ID, yang ID itu juga menampilkan informasi dari sesuatu yang kita buat ID. Misalnya itu nomor ataupun tanggal ataupun inisial. Kali ini kita membuat invoice lah ya. Misalnya kita mau bikin invoice, kan untuk mempermudah pengecekan biasanya kita itu invoice-nya dibikin urutnya tentu berdasarkan pembuatannya. Misalnya dibuat pertama ya nomornya 1, kemudian nomor dibuat berikutnya akan mengikuti nomor dari baris di sheet yang kita miliki. Nah, di sheet penomoran ini kalau hanya menggunakan rumus raw number, tentu kita tidak menginginkan ID kita itu tidak seragam atau tidak memiliki karakter yang berbeda. Ada yang 4 karakter, ada yang 5 karakter, ada yang 6 karakter, ada yang 1 karakter, 2 karakter, dan lain-lain. Oleh karena itu biasanya kan kita menggunakan 00000 sekian. Oleh karena itu kita bisa mensiasatinya dengan menambahkan 0000 di depannya biasanya, agar kita mudah untuk dan rapi dalam pembuatan nomor invoice itu sendiri. Nah, setelah kita gabung, maka jadinya kita memiliki 6 angka 0 di depan, dan kemudian angka berdasarkan nomor row saat kita menginput. Saat ini kan kita menginput di row nomor 2, sedangkan di rumus kita menggunakan row min 1. Nah, di sini rumusnya row min 1, makanya ketika data itu ada di row nomor 2, akan masuk di row nomor 2, maka nilainya akan 1. Concatenate ini sebenarnya bisa diganti dengan simbol dan simbol N.
Tapi untuk apabila kita memiliki banyak kombinasi, akan lebih mudah dan lebih bagus tampilannya menggunakan concatenate. Nah, di sini apabila kita misalnya dipakai untuk di row nomor 101 atau di sini 103, maka yang terjadi kita memiliki angka tetap 6 nolnya di depan dan 3 huruf di belakangnya, yaitu 102. Kan kita tidak mainkan seperti itu, kita kan inginnya tetap 7 angka, tetap 7 karakter aja yang di dalam ID invoice kita. Oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus right, karena yang kita pakai adalah yang dari baris ke kanan ke depan, yaitu sebesar 7 karakter. Nah, dengan ditambahi rumus right, maka jumlah karakter di invoice kita akan tetap pada 7 karakter, sedangkan angka row number meskipun itu 100, 1000 ataupun berapapun, nanti jumlah karakternya tidak akan nambah seperti sebelum kita berikan rumus right. Kita coba bila kita tambahi karakter. Misalnya kita mau masukin di row nomor 100 ya. Nah, ini jadinya nanti kan 101. Nah, di sini jadi 102. Ya. Karena kita baris yang pertama, row pertama adalah nama kolom-kolom. Nah, kita tetap memiliki 7 karakter. Nah, karena kita sudah menambahkan nilai right tadi. Coba kita tambah karakter yang lebih banyak lagi, misalnya kita tambah 5 karakter. Nah, maka tetap kita memiliki sebanyak 7 karakter saja. Ini adalah rumus yang paling ringkas yang bisa digunakan untuk menggunakan ID dengan penomoran urut berdasarkan input di baris digit yang kita miliki. Oke, kita coba menggunakan ID. Semisalnya kita bergerak di bidang distribusi, misalnya kita memiliki macam-macam channel kategori yang kita kategorikan, misalnya ada pedagang besar, ada pedagang kecil, agar kita lebih mudah mengidentifikasi apakah ID ini masuk kategori besar atau kecil, kategori masuk kategori apa, untuk mempermudah pencarian nanti, atau banyak fungsi lain di lapangan nanti untuk mempermudah rumus-rumus segala macam. Kita bisa menggunakan rumus initials. Initials ini adalah mengambil karakter, satu karakter di awal kata pada misalnya ada 3 kata pedagang retail basah nih, maka yang diambil adalah huruf P, R, dan B saja. Kita coba semisalnya usaha kecil, maka ID kita sudah ada huruf abjad U dan K. Kemudian kita sudah pakai rumus left sama kayak right. Cuman kalau left ini dia mengambil nilai karakter dari sebelah kiri. Semisalnya usaha kecil kelompok, maka yang diambil adalah U dan K. Berbeda jika menggunakan rumus right, maka yang diambil adalah K dan K dari kelompok dan kecil. Kemudian kita juga tentu memerlukan penggabungan yang lain, karena nggak cukup hanya inisial saja, tentu karena masih kategori. Nanti dikategorikan, di kategori itu sendiri kan nanti banyak itemnya atau banyak anggotanya.
kita bisa menambahkan dengan semisalnya tanggal register, biar kita mengetahui. Jadi di ID kita itu mengandung informasi bahwasanya outlet ini itu terdaftar pada tanggal sekian. Atau juga bisa digunakan di faktur, misalnya faktur itu mengandung tanggal, bisa saja semisal untuk mempermudah orang lapangan membaca misalnya. Bisa menggunakan rumus teks, kemudian mengambil nilai today untuk mengambil nilai tanggal hari ini. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, akan ada hari ini memang tanggal 20 Juli tahun 2020, maka karena kita menggunakan format DD, MM, YYYY, maka urutannya adalah hari, bulan, dan tahun. Tahunnya 4 karakter, hari 2 karakter, bulannya 2 karakter. Bisa disesuaikan sesuai dengan selera. Nah, kemudian di SM-nya inisialnya juga sudah masuk. Kemudian untuk kita pindah di depan, kita juga bisa melakukan inovasi tersendiri. Misalnya kita pindah di depan untuk inisialnya, biar kita short atau apapun lebih mudah. Meskipun hanya dengan ID, orang lapangan juga gampang membacanya. Oh, ini kategorinya ini kategorinya ini. Untuk memilah-milah faktur misalnya kan lebih mudah, karena kan nggak mungkin semuanya bisa online. Ketika offline-nya, karena kita sudah mengadu informasi, maka juga akan terbantu. Oke, seperti ini jadinya. Kita coba kalau sudah diubah di depan untuk inisial. Karena kita hanya menggunakan kita batasi hanya 2 karakter aja yang dari kiri, maka isiannya PP. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membatasi ketika kategori itu memiliki banyak suku kata, banyak kata. Akhirnya ID kita itu berantakan karena ada yang 10 karakter, ada yang 8 karakter, tidak seragam lagi. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan dengan yang kita bikin di invoice tadi. Ya, sini saya hanya mencoba dikombinasi. Jadi ada 3 kombinasi di sini ya. Misalnya kita tambahin row number saja dulu. Atau sebenarnya kalau mau nambahin sekalian menggunakan yang di atas tadi, menggunakan invoice, maka akan lebih rapi lagi. Artinya ID kita itu jumlah karakternya akan tetap. Misalnya 10 ya, 10 semua. Agar kita spesifik. Atau kalau hanya membutuhkan informasi tentang tanggal dan inisial saja, kita menambahkan unique quote di belakang juga lebih bagus. Itu pasti bekerja ID-nya, dan tidak mengurangi tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dari yang kita perlukan dari yang kita inisialkan atau kita ID-kan tersebut. Sekian tutorial dari saya. Kalau banyak salah, mohon maaf. Saya sangat senang apabila kita bisa belajar bersama, bisa komen untuk belajar bareng, mempelajari absit ini. Sekian.